Venus Interperkasa, Pandu Ngelesbium selaku pemasok biji timah, Seven Venus Inti Perkasa, Robert Ibrahim selaku Direktur PT Sari Bina Finanskosa, Henry selaku Pensiun Owner PT Trindo Indonesia, Fandi Lingga selaku Marketing PT Trindo Indonesia, Rosalina selaku General Manager dan Operasional PT Trindo Indonesia, Sugito Gunawan selaku Pensiun Owner PT Stalindo Inti Perkasa, MB Gunawan selaku Direktur PT Stalindo Inti Perkasa, yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah. Perbuatan terhadap tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa PT Timah TPK atau PT Timah didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akte nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas PT Fatimah yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal 1 April 1977, tambahan Berita Negara nomor 200 dan disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor Y.A.5/65/17 tanggal 5 April 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT Timah TPK nomor 6 tahun 2023. PT Timah merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di bidang usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. PT Timah berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah izin usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. PT Timah memiliki wilayah izin usaha pertambangan atau IUP untuk penambangan PT Timah di Provinsi Bangka Belitung sebagai berikut, sebagaimana terdapat dalam tabel dari nomor angka 1 sampai dengan angka 7 dengan jumlah total keseluruhan adalah seluas 428.203,98 hektar. Bahwa sejak tahun 2015 PT Timah TPK tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat. Namun dalam menampung biji timah hasil penambangan ilegal dalam wilayah PT Timah TPK, meskipun mengetahui penambangan ilegal dalam wilayah TPK tidak diperbolehkan, namun PT Timah menyepakati untuk membeli timah hasil penambangan ilegal tersebut dengan membuat dan melaksanakan program kerjasama mitra jasa penambangan agar dapat membeli biji timah dari penambang ilegal. Kerjasama PT Timah TPK dengan mitra jasa penambangan atau pemilik izin usaha pertambangan _IUJP hanya dimasukkan untuk kegiatan jasa penambangan kepada PT Timah. Namun dalam pelaksanaannya PT Timah memberikan kesempatan kepada mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP untuk membeli biji timah dari penambang ilegal dan juga melakukan penambangan sendiri di wilayah IUP PT Timah TPK. Adapun mitra jasa penambangan atau pemilik IUJP yang bekerja dengan PT Timah TPK sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut. Tahun 2015 sebanyak 96 perusahaan, tahun 2016 sebanyak 59 perusahaan, tahun 2017 sebanyak 56 perusahaan, tahun 2018 sebanyak 51 perusahaan, tahun 2019 sebanyak 46 perusahaan, tahun 2020 sebanyak 31 perusahaan, tahun 2021 sebanyak 23 perusahaan, dan 2022 sebanyak 40 perusahaan. Perusahaan mitra jasa pertambangan tersebut masing-masing memiliki IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dari hasil evaluasi Dinas ESDM Mineral TSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa perusahaan mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP yang bermitra dengan PT Timah hanya dapat melakukan penggalian endapan timah aluvia, namun dalam pelaksanaannya mitra jasa penambang atau pemilik IUJP melakukan kegiatan penambang biji timah di wilayah IUP PT Timah dan melakukan transaksi jual beli biji timah dengan PT Timah yang pembayarannya dicatat sebagai pembayaran imbal jasa pertambangan. Selain itu, perusahaan mitra jasa pertambangan atau pemilik IUJP tidak pernah melaporkan kerjasama mitra jasa pertambangan kepada PT Timah serta tidak pernah melaporkan secara triwulan dan tahunan kepada Gubernur CQ Dinas ESDM bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mitra jasa pertambangan IUJP pada tahun 2015 pembayaran didasarkan pada akumulasi biaya jasa pertambangan, biaya jasa manajemen proporsional produksi dan jasa manajemen overproduksi dikurangi perhitungan pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambangan atau PPN. Akan tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 pembayaran oleh PT Timah TPK didasarkan pada jumlah biji timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga dasar PT Timah pada saat transaksi dilakukan,
yang dicatatkan seolah sebagai pembayaran imbal biaya usaha jasa. Bahwa terdapat beberapa mitra jasa pertambangan maupun IJP yang tidak menjual hasil konsentrasi timah yang berkadar high grade kepada PT Timah Tbk, melainkan dijual langsung ke kolektor-kolektor yang selanjutnya oleh kolektor-kolektor tersebut menjual biji timah ke smelter swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, terdapat banyak penambangan ilegal dalam wilayah IUP PT Timah Tbk yang kemudian hasil penambangan ilegal tersebut dijual ke smelter swasta, di antaranya PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tindo Indonesia, dan PT Menara Cipta Mulia yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi di PT Timah Tbk. Bahwa program kemitraan jasa pertambangan antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan atau pemilik IJP sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 merupakan rekayasa PT Timah Tbk untuk melegalisir penambangan maupun pembelian biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, sehingga mengakibatkan terjadi pengeluaran PT Timah yang tidak seharusnya, yaitu sebesar 10.381.224.913 rupiah dengan rincian sebagaimana terdapat dalam daftar tabel. Untuk selanjutnya kami lanjutkan. Izin melanjutkan, bahwa pada pertengahan tahun 2017 Alwin Akbar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Terbuka bersama-sama Mukhtar Rizal Palevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah dan Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah bersepakat untuk meningkatkan produksi biji timah dengan cara membeli dari penambang baik mitra jasa penambangan atau pemilik IUJP maupun penambang ilegal yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah. Untuk melegalkan kegiatan tersebut, Alwin Akbar atas persetujuan dan sepengetahuan Mukhtar Rizal Palevi Tabrani meminta Ikhwan Aswardi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendali Produksi PT Timah untuk membuat program peningkatan sisa hasil penambangan atau SHP dari lokasi tambang di IUP PT Timah. Bahwa setelah program tersebut disusun oleh Iwan Aswardi, selanjutnya disosialisasikan dalam acara temu produksi pada tanggal 20 Juli 2017 yang dihadiri oleh Mukhtar Rizal Palevi, Alwin Akbar, Emil Emindra. Setelah sosialisasi tersebut pada rekan-rekan cukup rekan cukup kanan kiri kita jadi awas Pak. Yuk, ya cukup. Pak, maaf Pak.